Pertanyaan pertama, susu apa yang baik buat baby otter? Susu yang baik untuk baby otter menurut pengalaman saya adalah susu low laktosa. Terserah merek apa tergantung selera dan kantong kita. Pertama yang harus kita persiapkan adalah sebagai berikut. 1. Spet. 2. Air hangat. 3. Tempat susu. Spet bisa kita pakai dua ukuran tergantung usia dan berat badan. Ukuran 5 mili dan 10 mili. Kita tuangkan sedikit susu bubuk ke dalam air panas lalu kita aduk rata sampai susu mendingin. Sebelum memberikan susu kepada baby otter, harus kita biasakan menggosok-gosok alat kelamin baby otter sampai sang baby otter mengeluarkan sisa makanan di dalam perutnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah baby otter dari lemas dan kembung yang akan mengakibatkan hal yang bisa berujung kematian. Apabila sang baby otter sudah kita bersihkan dari sisa kotoran yang ada di tubuh baby otter, kita bisa langsung memberikan susu yang sudah kita siapkan tadi secara berlahan kepadanya, dan jangan tergesa-gesa saat pemberian makanan. Apabila tergesa-gesa akan mengakibatkan baby otter akan tersedak. Jadi kita harus berhati-hati, lakukan dengan kasih sayang. Yang perlu diperhatikan saat pemberian susu jangan sampai tersedak. Apabila hidungnya mengeluarkan susu cepat bersihkan menggunakan tisu. Setelah dibersihkan, pemberian susu bisa kita lanjutkan. Sampai baby otter kenyang. Apabila baby otter sudah mulai menendang atau sudah memuntahkan susu berarti si baby otter sudah kenyang. Pemberian susu harus kita hentikan apabila dilanjutkan bisa mengakibatkan baby otter menjadi kembung. Apakah baby otter boleh dimandikan? Semoga bermanfaat. Untuk memandikan baby otter yang matanya belum melek, sebaiknya tisu basah jangan menggunakan air. Pasalnya, baby termasuk hewan yang sangat sensitif terhadap suhu dingin, walaupun faktanya di alam bebas baby otter yang baru lahir pun sudah dibawa induknya berenang. Apabila kamu memandikannya dengan air, ia rentan sakit dan bahkan mati akibat kedinginan. Karena itu, ketika memandikannya, cukup gunakan tisu basah untuk mengelap seluruh permukaan tubuh baby otter. Jika bersikeras ingin menggunakan air, siapkan air hangat untuk membasuh tubuhnya. Lain lagi dengan baby otter yang berumur 1 bulan sampai 2 bulan. Umur segini sudah bisa mandi menggunakan air dingin dan juga sudah bisa gunakan sampo hewan. Lubang hidung serta telinga mereka pun sudah mulai ditumbuhi bulu sehingga dapat mencegah masuknya air. Selain itu bulu mereka juga mulai kedap air bisa mengurangi resapan air ke kulit baby otter sehingga tubuh mereka tetap hangat walaupun dimandikan dengan air dingin. Untuk usia di atas 2 bulan kita sudah merasa tenang, karena baby otter seusia ini tubuh mereka sudah bisa beradaptasi di segala cuaca. Baik dingin dan panas karena seluruh tubuh mereka sudah berbulu tebal jadi ketika kita ingin memandikan baby otter, tinggal meletakkan bak mandi baskom atau sejenisnya yang berisi air. Mereka akan mandi sendiri tanpa perlu kita menggosok bulu mereka. Jadi kita tinggal menonton mereka mandi serta mengawasi lokasi sekitar jangan sampai ada hewan pengganggu. Baik pertanyaan maupun ketiga, anjing karena umur mereka belum sanggup bisa diberikan makanan tambahan. Ketika berbicara tentang berang-berang, maka kita harus tahu bahwa berang-berang adalah hewan pemburu. Sebagian besar perburuannya di dalam air, ikan yang bergerak lambat dan mudah ditangkap. Selain ikan mereka berburu hewan air lain seperti kerang dan cacing, mangsa favorit mereka. Jadi dari itu kita tidak boleh tergesa-gesa ingin instan, supaya otter kita bisa dikasih makanan lain seperti cat food, kita perlu waktu untuk mereka terbiasa jadi mula-mula kita campurkan cat food basah ke dalam ikan yang sudah dicincang. Mungkin bisa kita lakukan secara bertahap dalam 1 minggu kita atur porsi perbandingan ikan dengan cat food untuk pemberian cat food kita tidak bisa memaksakan mereka untuk memakan cat food di usia dini. Di usia 3 bulan, kita baru boleh mengajarinya untuk makan cat food karena di usia ini gigi-gigi mereka sudah mulai keras, dan taringnya pun sudah tumbuh karena cat food agak sedikit keras. Mungkin pertanyaan keempat, bagaimana cara membedakan berang-berang betina dan jantan? Untuk membedakan berang-berang betina dan berang-berang jantan mungkin agak sedikit sulit kalau kita melihatnya dari bentuk tubuh saja, walaupun sebenarnya ada perbedaan. Namun mereka mempunyai satu ciri khas, yang gampang untuk kita pahami yaitu kita lihat dari posisi alat kelamin mereka. Untuk otter betina alat kelaminnya dekat dengan lubang anusnya,
Sedangkan untuk otter jantan, alat kelaminnya agak sedikit jauh dari lubang anusnya. Letak alat kelamin berada sekitar pangkal paha belakang, dan otter yang dewasa biasa hidungnya agak sedikit kemerah-merahan pucat sedangkan otter jantan dewasa hidung sedikit gelap agak kehitam-hitaman. Mungkin itulah sedikit info untuk membedakannya.